kami mengajak umat Islam semuanya untuk merespon positif maklumat Majelis Ulama Indonesia, yaitu terhadap persoalan RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, bahwasanya waspadai kebangkitan komunis melalui RUU HIP ini. Dalam hal ini kita umat Islam Indonesia wajib hukumnya mendengarkan dan mengikuti tuntunan Majelis Ulama Indonesia. Umat bersatu dan ideologi negara kita dan keamanan negara kita ke depan terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan menjawab pertanyaan dari saudara kita tadi, bahwasanya kita kembali mengingatkan rakyat Indonesia dengan hasil Kongres Ulama tahun 57 di Palembang, bahwasanya paham komunis itu haram dan hukumnya murtad. Paham komunis itu haram, kafir, dan hukumnya murtad bagi pemeluknya. Itu poin 1, poin 2, itulah kesimpulannya. Di poin 2 bahkan ditegaskan orang penganut PKI itu, paham komunis itu, orangnya tidak boleh menikah dengan wanita muslimat. Kemudian tidak boleh waris-mewaris dengan umat Islam. Kemudian jenazahnya tidak boleh diurus secara Islam dan tidak boleh dimakamkan di pekuburan umat Islam. Ini tegas ulama, saya tegaskan bahwasanya hukumnya murtad serius. Maka secara ideologi agama, komunis, PKI hukumnya murtad dan ini kekafiran nyata. Yang kedua, secara Pancasila ini bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan mereka ini ateis, dasar akar ideologi mereka ateis. Maka ini bertentangan dengan Pancasila. Maka siapa saja orang-orang yang terlibat sebagai aparatur negara dan kemudian menjadi orang-orang penting di leader negara, maka kalau dia masih cenderung membela komunis, berarti dia tidak Pancasilais. Kalau tidak Pancasilais, orang seperti ini tidak berhak memegang jabatan di negara. Jadi, pejabat-pejabat negara yang cenderung kepada aliran ideologi komunis, maka mereka harusnya dimakzulkan dari jabatan negara dalam jabatan apapun. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak Pancasilais, tidak sesuai dengan ideologi negara kita. Nah, kemudian kita juga mengingatkan kepada umat Islam, mulai dari sekarang kita tingkatkan kewaspadaan bahwasannya sudah nampak indikasi kebangkitan PKI secara masif dan terstruktur, dan mereka punya langkah-langkah yang strategik, yaitu dimulai dengan langkah-langkah perubahan pada undang-undang dan segala macamnya. Dalam ini mereka masuk dalam sistem. Mereka masuk dengan power sistem negara. Dalam hal ini rakyat harus waspada. Dan tolong rakyat secara personal evaluasi siapa saja orang-orang yang cenderung kepada pembelaan kepada komunis atau PKI, maka orang itu ke depannya tidak boleh mewakili rakyat Indonesia di DPR. Orang-orang seperti itu ke depannya tidak boleh menjadi wakil rakyat di DPR. Kenapa? Karena sudah nampak langkahnya. Dalam hal ini juga kita dalam rangka menjaga keutuhan NKRI ini. Kemudian alhamdulillah dari sini terbukti yang peduli dengan negara Indonesia ini adalah umat Islam. Umat Islam siap jadi benteng negara ini. Umat Islam siap jadi garda terdepan untuk menyelamatkan Indonesia dari paham komunis. Maka juga sesuai dengan amanat Kongres Ulama pada tahun 57 di Palembang, bahwasanya diminta pemerintah mengawasi sponsor luar untuk gerakan komunis di Indonesia.
Ini perlu kita kaji. Nah, untuk itu dalam hal ini kita meminta Bapak Presiden, kemudian petinggi-petinggi negara untuk memutuskan hubungan dalam konteks apapun dengan negara-negara komunis. Kita minta Bapak Presiden memutuskan hubungan dalam bentuk apapun dengan negara-negara komunis. Kemudian salah satu cara mereka mengalihkan isu ketika mereka terpojok adalah mereka mulai mengkambing hitamkan khazanah-khazanah Islam. Di antaranya apa? Di antaranya khilafah, isu-isu tentang khilafah. Mereka coba bangun untuk mengalihkan pandangan masyarakat ketika mereka terpojok. Hati-hati, kita fokus kepada persoalan yang terkait dengan komunis. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.